Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan pendidikan sejarah angkatan 2021 yang saya banggakan. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa terlaksana presentasi kali ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadad Ali Burhani dengan nomor MPM 2121711020 akan mempresentasikan tentang sejarah Perang Bubat. Nama Bubat sendiri berasal dari nama tempat yang berada di wilayah kekuasaan Majapahit, yang mana pada saat itu rombongan Sunda awal pertama datang itu ke desa Bubat. Perang ini terjadi sekitar 1357 Masehi antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda Galuh. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Bubat ini yaitu pertama Raja Hayam Wuruk, kedua Patih Gajah Mada, yang ketiga Raja Linggabuana, yang keempat Dyah Pitaloka, dan yang kelima Patih Anepaken. Sejarah Perang Bubat. Pada saat itu Majapahit pada masa pemerintahannya Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 Masehi sampai 1389, yang mana pada saat itu Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan dengan bantuan Gajah Mada sehingga hampir menguasai seluruh Nusantara dan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Namun dalam upayanya untuk menguasai seluruh Nusantara, yang mana ini sebagai wujud dari sumpah palapa yang diinginkan oleh Gajah Mada, keinginannya pun itu harus sirna karena dalam mewujudkannya seluruh kerajaan-kerajaan harus tunduk pada Majapahit. Tetapi ada satu kerajaan yang belum ditaklukkan, yaitu kerajaan Sunda Galuh yang terletak di bagian Jawa Barat. Sunda sendiri merupakan kerajaan yang bebas merdeka. Gajah Mada saat itu segan untuk melakukan serangan kepada kerajaan Sunda Galuh. Oleh karena itu, dalam upaya penaklukannya, Majapahit menjalin hubungan dengan melalui jalur diplomasi, yang mana jalur ini merupakan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan putri dari kerajaan Sunda Galuh, yaitu Dyah Pitaloka, dengan rajanya yaitu Raja Linggabuana. Dari pihak Sunda menganggap bahwa ini merupakan perjanjian persekutuan. Pada 1357, rombongan Sunda pun berbondong-bondong menuju kerajaan Majapahit. Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada menganggap bahwa ini kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Akhirnya pun menjadi sebuah awal mula dari pertarungan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda yang terjadi di lapangan Bubat. Meski dengan gagah berani, Sunda melakukan perlawanan, tetapi apalah daya yang mana peperangan itu didominasi oleh kerajaan Majapahit dikarenakan jumlah prajurit dari kerajaan Majapahit itu lebih unggul. Para pasukan Sunda dibantai sekaligus dengan Raja Linggabuana. Yang tersisa hanyalah Dyah Pitaloka. Melihat bahwa rombongannya sudah meninggal semua, Dyah Pitaloka pun akhirnya bunuh diri karena merasa terhina, karena dia berpikir lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan musuh. Hal ini pun berdampak pada ketenaran Mahapati Gajah Mada yang semula sangat dihormati, disegani oleh banyak kalangan, tetapi hancur begitu saja oleh peristiwa tersebut. Dengan sangat menyesal atas kejadian tersebut, akhirnya dia meninggalkan kerajaan dan memilih muksa. Penyebab dari terjadinya Perang Bubat ini yang pertama yaitu diceritakan dalam kitab Pararaton, cerita Parahyangan maupun Kidung Sunda, bahwa penyebab terjadinya yaitu karena ambisi Mahapati Gajah Mada menyatukan Nusantara dengan sumpah palapanya sehingga memakan banyak korban. Yang kedua yaitu perseteruan antara Mahapati Gajah Mada dengan Patih Anepaken. Patih Anepaken ini merupakan patih dari kerajaan Sunda Galuh, yang mana pada saat itu Patih Anepaken disuruh untuk pergi ke kerajaan Majapahit. Namun dalam perjalanannya ia bertemu dengan Patih Gajah Mada
dan di sanalah terjadi perselisihan antara keduanya, saling menghina dan saling mengejek, dan akhirnya terjadilah peperangan tersebut. Yang ketiga yaitu Prabu Bat diawali dengan rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citaresmi, putri dari Raja Sunda, yaitu Prabu Linggabuana. Awalnya pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka itu bukan merupakan suatu upaya penaklukan terhadap kerajaan Sunda Galuh, melainkan karena Raja Hayam Wuruk pada saat itu benar-benar ingin memperistri Dyah Pitaloka. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pati Gajah Mada. Gajah Mada menganggap bahwa Dyah Pitaloka itu sebagai upeti penyerahan atas takluknya kerajaan Sunda Galuh terhadap Majapahit. Sebenarnya perang Bubat ini tidak diceritakan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama ini merupakan kitab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk. Kesimpulannya itu perang Bubat adalah perang antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan kerajaan Sunda Galuh itu dipimpin oleh Raja Linggabuana. Menurut kitab Pararaton, cerita Parahyangan maupun Kidung Sunda, banyak diceritakan bahwa perang Bubat ini awal mulanya yaitu dikarenakan ambisi dari Pati Gajah Mada. Karena itulah perang Bubat terjadi. Dan penyebab dari terjadinya perang Bubat yang pertama yaitu ambisi Pati Gajah Mada yang ingin menguasai Nusantara. Yang kedua yaitu perselisihan antara Pati Gajah Mada dan Anepaken. Yang ketiga yaitu dilaksanakannya pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka karena hubungan diplomasi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.